Hey! I will not accept fighting! It's very hard to fear of dying and going into the water. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeni Rahma dari Mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana relevansi teknologi konflik terhadap pengungsi muslim pasca revolusi Mesir. Revolusi yang terjadi di Mesir pada tahun 2011 bisa dikatakan adalah sebuah efek domino setelah keberhasilan pemberontakan rakyat Tunisia terhadap presiden mereka. Dipengaruhi oleh revolusi yang berhasil dilakukan di Tunisia, masyarakat Mesir juga merasakan penderitaan akibat cengkrama kekuasaan Hosni Mubarak selama kurang lebih 30 tahun yang dinilai sebagai seorang diktator, memulai aksi perlawanan mereka untuk menjatuhkan rezim Mubarak. Pada awalnya, Mubarak masih bisa melawan aksi pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Namun, setelah mendapat teguran, himbauan, serta kecaman dari dunia internasional, polisi dan tentara yang memiliki loyalitas terhadap rezim Mubarak pun tak kuasa untuk melawan arus demonstrasi. Dan dalam waktu 18 hari, masyarakat turun ke jalan untuk berdemonstrasi menuntut Mubarak. Dan pada akhirnya, pemimpin negeri piramida itu tersebut mengundurkan diri dari kursi jabatannya sebagai Presiden Mesir pada tanggal 11 Februari 2011. Wakil Presiden Omar Sulaiman mewakili Presiden Mubarak mengumumkan kepada masyarakat Mesir bahwa Mubarak sudah mengundurkan diri dan Dewan Militer yang akan memegang kendali atas Mesir. Banyak yang berubah di Mesir sejak kejatuhan Hosni Mubarak. 5 tahun berselang, negeri di tepi Sungai Nil ini mengalami pemilu demokrasi untuk yang pertama kalinya. Kemudian, karena beberapa faktor, pemerintah Mesir kembali dibajak oleh kelompok Ikhwanul Muslimin dan kudeta militer yang memanfaatkan kekhawatiran rakyat terhadap Islami oleh pemerintahan ketika saat itu. Ironisnya, 5 tahun berselang, banyak aktivis demokrasi Mesir yang dulunya turut membinahi rezim militer menghadapi tangan besi pemerintahan. Organisasi HAM internasional mencatat rezim telah menangkap sekitar 40.000 aktivis politik, entah itu dari Ikhwanul Muslimin atau kelompok liberal. Banyak yang kemudian menyesali pergolakan politik di Mesir yang tak berkesudahan. Sejalan dengan revolusi Mesir, Mesir juga dihadapi dengan tantangan masuknya para pengungsi dari berbagai belahan dunia. Dan beberapa kalangan berpendapat bahwa mengungsinya masyarakat adat mengubah eksistensi hukum adat. Masyarakat migran mulai meninggalkan nilai-nilai adat di kampung halamannya, atau setidaknya diam-diam lepas dalam ketertarikan budaya dengan masyarakat adatnya. Sebagaimana ditegaskan sejumlah sarjana Islam, migrasi atau hijrah dan pengungsian orang-orang Muslim ke Ethiopia dan migrasi Nabi Muhammad ke Madinah merupakan salah satu bentuk kasih sayang dan untuk menghindari penganiayaan dari kaum kafir Quraisy. Mayoritas pengungsi di berbagai belahan dunia adalah Muslim. Ini merupakan realitas yang sangat ketara pada era di mana fanatisme dengan berbagai bentuk, baik yang bersifat etnik maupun keagamaan, tumbuh subur di berbagai belahan dunia manapun, bahkan di kawasan negara-negara maju sekalipun. Kita dapat melihat fenomena rasisme ini dan kebencian terhadap segala sesuatu yang berbau asing atau juga lebih dikenal sebagai xenofobia yang bertujuan untuk memprovokasi dan memanipulasi opini publik dengan cara mengaburkan pengertian antara pengungsi atau pencari suaka, imigran, dan bahkan teroris. Sikap dan perilaku ini berakibat terhadap menjamurnya mispersepsi terhadap Islam, dan hal ini pun harus dibayar mahal oleh para pengungsi Muslim. Sejenak kita akan mengklarifikasi bahwa pengungsi itu bukanlah teroris, apalagi pengungsi dari negara-negara Islam ataupun pengungsi yang berlatar belakang agama Islam. Mereka bahkan justru menjadi korban pertama dan utama dari terorisme, dan mereka juga merupakan korban dari ketidakamanan dan ketidakadilan suatu pemerintahan. Seperti permasalahan pengungsi pasca revolusi Mesir, migrasi telah digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi beberapa rintangan ekonomi di Mesir, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengangguran dan nilai tukar uang.
banyak alasan migrasi orang ke Mesir tetap sama sebelum bahkan sesudah revolusi, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Jadi pengungsi di Mesir ini tuh sangat erat kaitannya dengan pengangguran dan kemiskinan. Semua yang terjadi mengidentifikasikan kebutuhan untuk mengembangkan pasar baru baik untuk produk Mesir maupun tujuan tenaga kerja migran. Ada dua perbedaan alasan utama migrasi setelah revolusi adalah adanya perlambatan aktivis ekonomi serta banyaknya kebangkitan gerakan-gerakan politik Islami dalam politik pemerintahan baru-baru ini di Mesir. Bagian dari video ini akan berfokus pada pengaruh revolusi Mesir pada arus migrasi di Mesir. Video ini kita akan mengetahui bahwa apa yang harus dilakukan oleh seseorang muslim. Pertama, ketika dianiaya, umat Islam harus singgah ketika ada kesempatan dan mencari tanah yang diperintahkan oleh pemimpinnya yang adil. Dan kedua, Muslim memiliki tanggung jawab untuk belajar bagaimana berinteraksi secara efisien dan menjelaskan serta mencerahkan orang-orang tentang agama Islam itu sendiri, yang dimana banyak orang memiliki pandangan yang negatif terhadap agama Islam. Menurut ajaran Rasulullah, kita harus melindungi pencari keberadaan suaka atau pengungsi yang merupakan sebagai fondasi yang kokoh bagi upaya perlindungan manusia dan penghormatan kepada harkat martabat mereka. Penggunaan beberapa istilah seperti al-ijara atau perlindungan, al-istajara meminta perlindungan, atau al-ikhwat memiliki arti perlindungan sesuai dengan syariat Islam dan ajaran Rasulullah sudah hadir untuk mengukuhkan prinsip-prinsip dari kemanusiaan serta persaudaraan, persamaan, dan toleransi. Pemberian bantuan, jaminan keamanan, dan perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan hingga kepada musuh sekalipun merupakan sebuah ajaran yang mulia dari syariat Islam yang sudah diamalkan oleh Rasulullah, yang secara tidak langsung hadir mendahului kelahiran sejumlah instrumen hukum internasional modern tentang hak asasi manusia dan pengungsi, yang mengatur antara lain hak suaka dan larangan ekstradisi pengungsi. Itu semua dalam rangka melindungi keselamatan jiwa orang yang bersangkutan dan menghindarinya dari penganiayaan ataupun pembunuhan. Syariat Islam mengatur masalah suaka dengan jelas dan rinci. Syariat Islam juga menjamin secara penuh perlindungan, penghormatan, pemeliharaan bagi setiap pencari suaka. Ia juga menggariskan aturan bagi masyarakat Islam yang wajib dijalani dalam rangka memenuhi permintaan suaka. Oleh karena itu, tindakan menolak permintaan pencari suaka menurut ajaran agama Islam dilarang secara tegas, yang kini dikenal sebagai asas larangan pengusiran atau pengendalian pencari suaka ke negara asalnya. Yang ini juga merupakan dasar dari hukum pengungsi internasional, beranjak dari prinsip dalam syariat Islam tersebut. Tradisi panjang pemberian perlindungan dalam sejarah kemanusiaan menuntut adanya pemberian perlindungan bagi pencari suaka, baik yang muslim maupun non-muslim. Hal ini tegaskan dalam Quran surat Al-Taubah ayat 6, yang mana berisikan, "Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah mereka, supaya sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya." Yang demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Makna terdalamnya adalah permintaan perlindungan. Istilah tersebut merupakan suatu kebutuhan akan adanya payung perlindungan komprehensif bagi para pencari suaka, keluarganya, serta harta kekayaannya, terutama yang terkait dengan tempat-tempat suci atau tempat beribadah, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 125, yang menegaskan bahwa ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagiannya makam Ibrahim tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, berikanlah rumah-rumah itu untuk orang-orang yang tawaf dan itikaf, yang rukut dan sujud. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Dan dalam pengimplementasiannya saat ini, Mesir telah menampung hingga lebih dari 221.675 pengungsi dan pencari suaka dari berbagai belahan dunia. Di antaranya tersebut ada 3.118 yang baru terdaftar pada tahun 2018. Jumlah tersebut juga menurut data dari PBB.
sedangkan jumlah tak resminya menunjukkan sekitar 3.000 pengungsi yang ada di Mesir. Pemerintahan Mesir menerapkan pajak bulanan kepada pengungsi Suriah yang dimulai pada bulan depan. Selanjutnya ditingkatkan menjadi pajak tahunan. Demikian kabar dari kantor berita Syria atau Syria Call sebagaimana dikutip dari Middle East Monitor. Pajak yang harus dibayar oleh semua pengungsi asing di Mesir itu akan diberlakukan pada Juli 2018 atau sejak Juli 2018. Pajak tersebut senilai 11 US dollar atau sekitar 153.000. Selanjutnya, 5,6 US dollar atau setara dengan 78.000 yang akan dibayarkan oleh para pengungsi kepada pemerintahan Mesir hingga tahun 2021. Undang-undang yang diusulkan oleh anggota parlemen serta Ketua Komite Pertahanan dan Keamanan Nasional selanjutnya mendapat persetujuan pemerintah sebagai bentuk kompensasi untuk mengurangi beban keuangan pemerintahan, dan pajak ini juga merupakan sebagai bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas dari para pengungsi yang ada di Mesir. Berikut video yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa mendapatkan pengetahuan ataupun beri informasi yang baru bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian video dari saya dan pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.